Setelah lulus SMK, aku tak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Niatku ingin segera bekerja dan sedikit membantu perekonomian keluarga. Tapi lama menunggu, aku belum juga dapat kerja. Kenalkan, namaku Aji, anak dari pasangan yang tinggal di sebuah desa yang kebanyakan warganya jadi petani, dan ada juga yang merantau, bahkan hingga ke luar negeri. Aku sendiri hanya ingin kerja di pabrik sesuai dengan ijazah yang kumiliki. Apalagi banyak pemuda di sini yang kerja di pabrik setelah mereka lulus sekolah. Dari setiap lowongan yang ada di sekolah, selalu aku ikuti. Namun hasilnya, aku selalu gagal, hingga membuatku sering kecewa dengan diriku sendiri. Sambil menunggu lowongan berikutnya, biasanya aku membantu bapak di sawah, juga di kebun. Sekalian belajar bercocok tanam, bila nanti tak bisa masuk pabrik. Namun, nasib berkata lain. Setelah hampir setahun menunggu, ada kabar dari pamanku di perantauan, memberiku lowongan di salah satu pabrik yang masih satu kawasan dengannya. Tanpa menunggu lama, ku persiapkan semuanya. Juga minta izin pada orang tua untuk mencobanya. Siapa tahu memang rezeki buatku. Ini kali pertama aku merantau, jadi pasti lumayan berat untuk berpisah sama orang tua. Namun semua yang kulakukan juga demi masa depanku kelak. Singkatnya, aku sudah sampai di kota tujuan dan langsung menuju rumah paman. Meski sudah lama tak kesana, tapi sedikit-sedikit aku masih ingat jalannya. Sampai di sana, aku disambut seorang wanita yang mengenakan daster tanpa lengan dengan rambut yang diikat ke belakang. Lalu dia tersenyum pada aku di depan pintu. "Aji, sudah besar ya kamu sekarang," katanya. "Iya Bude, sudah lulus SMK," jawabku pada Bude Atik yang ternyata di rumah meski ini bukan hari libur. Terakhir kami bertemu saat aku baru kelas 3 SMP. Jadi tak heran jika Bude Atik berkata seperti kaget melihat perubahan diriku yang tumbuh dengan gagah. Aku sempat lama memandang Bude Atik yang 3 tahun terakhir tak bertemu. Sekarang banyak sekali perubahannya. Hanya wajahnya yang sama, masih cantik meski sudah 40 tahun. "Ayo masuk Ji, pasti kamu lelah kan perjalanan jauh kemari," kata Bude Atik, lalu berjalan masuk. Aku tak menjawab karena saking fokus ke bukit belakang yang menjulang besar dari jarak yang dekat. Entah kenapa, aku merasa aneh, padahal biasa saja bila melihat Bude Atik. Tapi kali ini lain, seperti ada yang ingin aku wujudkan bersama dengan beliau. "Ji, kok masih di sana? Ayo masuk," katanya. "Oh iya Bude," kataku yang ternyata sejak tadi masih berdiri di depan pintu, saking asiknya melihat keindahan dari bukit belakang yang menjulang.
Ini kamar kamu, Ji. Sudah Budi beresin. Kalau kamu lelah bisa istirahat. Terus kalau lapar tinggal makan. Tadi Budi beli makan, gak sempat masak. Capek masuk malam soalnya. Terima kasih Budi, jadi ngerepotin Budi saja. Jawabku. Repot apa sih, Ji? Malah Budi seneng kalau kamu tinggal di sini. Jadi tambah rame rumah ini, kata Budi Atik sembari tersenyum. Memang rumah ini hanya ditinggali berdua karena Budi belum diberi momongan sampai sekarang. Namun terlihat mereka sangat harmonis dan juga bahagia. Karena badanku sudah lelah setelah perjalanan jauh, aku langsung masuk kamar untuk istirahat. Bangun-bangun sudah sore dan paman juga sudah pulang. Kami ngobrol bertiga, tapi hanya sebentar karena Budi Atik harus berangkat kerja masuk malam. Membuatku jadi tambah semangat untuk segera bisa kerja di pabrik. Aku sempat penasaran bagaimana rasanya semalam suntuk tidak tidur dan terus bekerja. Hal yang selama ini belum pernah aku lakukan. Bahkan membayangkan saja tak pernah. Hingga akhirnya rasa penasaranku terjawab sudah. Dengan 2 bulan aku sudah bekerja di pabrik, meski masih berstatus training. Tapi sudah bisa merasakan bagaimana dunia kerja di pabrik. Meski sama melelahkan seperti bercocok tanam di sawah atau di kebun, tapi aku lebih senang di sini karena ijazahku bisa terpakai juga dan gajiku juga cukup besar. Seumur-umur baru pertama ini aku mendapat penghasilan sebesar ini. Tapi dengan tinggal di kota, pasti pengeluaran juga banyak. Beda dengan di desa. Tapi untungnya aku tinggal di rumah Budi Atik. Jadi biaya untuk keperluan bulanan sangat kecil, hanya untuk jajan saja. Sedangkan lainnya sudah disiapkan Budi Atik. Meski begitu, aku bukan tipe orang yang senang meminta-minta. Jadi, saat Budi menolak uang dariku untuk keperluan, aku menggantinya dengan bantu-bantu di rumah sebisanya. Budi Atik sendiri paham dan tak melarang selama tak memberatkanku. Apalagi di desa, aku sering kerja. Jadi rasanya badan tak enak kalau tak kugerakkan. Jadwal shift kami juga sama. Jadi aku bisa sering membantu Budi Atik di rumah, sekalian menemani dia mengobrol. Bosen katanya kalau cuma nonton TV. Semakin hari, aku semakin betah tinggal di rumah Budi Atik. Selain baik dan perhatian, Budi Atik juga masih cantik. Jadi aku betah memandang wajahnya. Aku lebih sering di rumah daripada keluyuran keluar. Selain belum begitu terbiasa dengan keadaan kota yang ramai, di rumah aku juga bisa istirahat setelah lelah bekerja. Seperti sore ini, aku langsung pulang ke rumah yang ternyata
Bude Atik sudah pulang duluan, sedangkan paman juga sudah berangkat yang katanya lembur. Sampai di dalam, Bude Atik sedang di dapur menyiapkan makan untuk kami, hanya mengenakan tank top dipadu dengan celana kolor pendek. Karena sudah biasa, jadi aku langsung menghampirinya guna bantu-bantu sekalian refreshing pikiran, menyejukkan mata, serta menambah imajinasi jika malam. "Aji bantu ya Bude," kata aku saat sudah di sampingnya. Kamu sudah pulang Ji? Gak usah, sebentar lagi selesai kok. Mending kamu mandi, terus makan bareng," kata Bude Atik. Aku sempat melirik menu makanan yang disiapkan Bude Atik untuk malam ini, tapi mataku lebih fokus ke tempat yang sejak tadi ditutup separuh karena tutupnya tak muat. Tak ingin berlama-lama, aku langsung pergi dari dapur untuk mandi, sekalian menyegarkan kepala supaya tak berpikir yang aneh-aneh. Selesai semua, Bude Atik sudah menunggu di meja makan. Kami makan bersama sambil sesekali ngobrol tentang kegiatan hari ini. Bude Atik juga sering curhat padaku tentang kehidupannya yang terkadang merasa hampa meski ekonomi selalu tercukupi dengan sama-sama bekerja. Aku sendiri kadang bingung apa yang sebenarnya diinginkan Bude Atik, padahal menurutku semua sudah ia dapatkan, namun masih sering mengeluh. Selesai makan dan cuci piring, aku langsung masuk kamar untuk istirahat. Badanku terasa lelah hari ini. Ingin segera tidur supaya besok bisa fit kembali. Namun baru sebentar, mata ini terpejam. Pintu kamar sudah diketuk Bude Atik. Dengan cepat aku bangun untuk membukanya. Siapa tahu Bude Atik perlu bantuan dariku. "Kamu sudah mau tidur Ji? Masih sore juga," katanya. "Rencananya sih begitu Bude. Soalnya badan Aji pegel semua," jawabku pada Bude Atik yang kini sudah ganti dengan baju tidur. "Padahal Bude mau minta tolong pijitin badan Bude juga pegel semua Ji," kata Bude Atik membuatku berpikir sejenak. Jika aku menolak, juga tak enak dengan semua kebaikannya. "Gak apa-apa Bude, kalau mau dipijit Aji siap kok. Tidurnya nanti saja," kata aku. "Ya sudah, sambil nonton TV ya." Aku hanya menjawab dengan anggukan, lalu mengikuti ke depan TV. Di depan TV, Bude Atik lalu tengkurap dan aku mulai memijit beliau dengan perlahan. Ilmu yang aku pelajari di desa aku praktekkan untuk memijit Bude Atik. "Kamu pintar juga ya Ji mijitnya. Belajar dari mana?" puji Bude Atik. "Gak ada Bude, paling mijit bapak. Soalnya sering capek habis bercocok tanam di sawah," kata aku. "Hebat ya kamu Ji,
Pantas pijitanmu enak. Pasti tenaga kamu juga besar, kuat bercocok tanam, kata Bude. Enggak juga, Bude. Cuma bantu-bantu bapak, sekalian ngisi waktu luang, jawabku. Jadi bisa dong bantu Bude juga pakai tenaga kamu, Ji, kata Bude Atik, kemudian menyuruhku berhenti, lalu duduk di depanku sambil tersenyum. Entah apa maksudnya, tapi aku merasa aneh saja dengan sikap Bude Atik. Kamu bisa bantu Bude cocok tanam, Ji. Sudah lama sawah Bude gak ditanami, katanya. Selesai berkata, Bude Atik mulai dengan aksinya, mengajakku untuk bercocok tanam di sawah serta kebun miliknya yang katanya jarang ditanami. Kami lalu pindah ke tempat yang pas untuk mulai, dan dengan semangatnya Bude Atik mulai duluan, tanpa memperdulikan keadaanku yang masih kaget tak percaya. Malam yang semakin larut tak menyurutkan niat Bude Atik untuk tetap menuntaskan kegiatan yang ia mulai. Bahkan luar biasanya, beliau masih begitu gigih untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan tenaga yang masih muda, tentu aku bukan tandingannya. Dan dari pengalaman Bude Atik, meski pada akhirnya kami sama-sama kelelahan dengan nafas yang berat, tapi keringat yang terus menetes memberi bukti jika aku bisa membantu Bude Atik jika beliau membutuhkan, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Semenjak itu, Bude Atik selalu minta bantuan dariku. Bahkan jika hari Minggu atau libur, beliau malah sering menyuruhku untuk lembur membantunya karena tenagaku masih kuat. Aku sendiri tak masalah selama aman-aman saja. Terlebih ini sebagai bentuk ucapan terima kasihku telah diizinkan tinggal di sini tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Apalagi membantu Bude Atik sangat menyenangkan, meski juga cukup melelahkan. Tapi hasilnya sama-sama tersenyum bahagia. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan jika nanti Bude Atik meminta bantuan kepadaku lagi? Apa aku harus membantunya? Atau aku harus menghentikan semua ini? Tulis komentar kalian di bawah dong.